Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sekalian sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Pak Rahman. Di sini kita akan belajar mengenai simulasi digital. Materi yang akan kita bahas adalah pengelolaan informasi digital. Nah, di dalam PKS yang telah kalian terima itu bisa dipelajari pada halaman 21 sampai 33. Oke, di sini kita akan belajar bagaimana penggunaan Microsoft Word 2010. Di awal ini saya akan memberikan bagaimana cara membuka Microsoft Word melalui tombol Start ataupun melalui desktop. Oke, di komputer saya ini saya menggunakan Windows 7. Saya menggunakan Microsoft Word 2010. Nah, cara membukanya sangat mudah ya adik-adik sekalian. Kita bisa menggunakan tombol Start. Kalau Windows 7 ada tombol Startnya, Windows 10 juga ada, tapi kalau Windows 8 tidak ada. Kita klik Start, kemudian Program, dan kita cari ke bawah Microsoft Office. Nah, setelah itu muncul di dalamnya ada Microsoft Word 2010. Kita klik, dia akan jalan seperti ini. Oke, cara kedua, saya close dulu ya, saya silang. Cara kedua, kita klik dua kali di desktop. Ini adalah desktop, jadi di sini ada ikon-ikon yang mewakili aplikasi tertentu. Nah, di sini saya punya Microsoft Word 2010. Kita klik dua kali kiri pada mouse ya. Klik dua kali seperti ini, akan tampil seperti ini. Nah, sebelum kita nanti mempelajari lebih lanjut penggunaannya, saya akan memberikan bagaimana pengenalan dari ruang lingkup kerja Microsoft Word 2010. Kalian bisa buka PKS-nya halaman 25 untuk sambil sebagai pegangan untuk melihat video ini. Oke, di halaman 25 di sana ada tampilan awal Microsoft Word 2010. Lah, tampilan awal ketika kita sudah menginstal pertama kali Microsoft Word-nya seperti ini. Kosong ya. Kalau di halaman 25 itu kan ada garis tepinya. Nah, bagaimana nanti kita atur seperti itu agar nanti di situ ada penggarisnya, rule-nya tampil, kemudian ada garis tepinya. Oke, saya akan menjelaskan satu-satu terlebih dahulu untuk bagian-bagian dari jendela Microsoft Word-nya. Untuk yang pertama yaitu title bar yang berisi judul, letaknya di sini. Semua kalau file kosong pasti namanya dokumen. Nanti kalau kalian simpan file ini nanti baru akan berubah nama. Oke. Yang kedua yaitu Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar itu letaknya ada di sini. Jadi di sana ada tombol menu singkat untuk mempercepat pengerjaan dokumen. Contohnya di sini ada save, ada undo dan redo. Nah, menu ini bisa kita tampilkan, bisa kita kurangi. Caranya di mana? Kita tekan, diklik di sini. Oke, nanti tinggal pilih menu yang ada di sini, kan ada mulai new, open. Kita coba open ya, nanti akan muncul seperti ini. Kalau ingin menghilangkan, tinggal centangnya dihilangkan. Terus bagaimana Pak? Di situ kan menu yang saya cari tidak ada, kita tekan di sini. Terus more comment. Nah, di sini nanti ada beberapa menu yang mungkin nggak ada di sana ya, misalkan save as. Tekan kemudian add, nanti akan muncul di sini. Dan oke. Dia akan tampil di sini. Cara menghilangkan juga sama, tinggal centang, tinggal more comment lagi. Kemudian di sini, kemudian kita remove. Kemudian oke. Hilangkan. Yaitu Quick Access Toolbar. Oke, sekarang kontrol window nomor 3. Ada minimize. Minimize itu di sini tanda strip ini. Nah, jika kalian ingin mengerjakan di aplikasi lain, ini di minimize saja, tidak perlu di close. Jadi nggak perlu buka tutup, jadi perlu minimize saja. Kemudian kalau ingin mengembalikan tinggal gini, nanti akan tampil semula. Kemudian ada restore Windows, ikonnya digunakan untuk memperkecil jendela, itu di tengah ini.
ya kan. Cara mengembalikan yaitu yang menu C yaitu maximize seperti inilah, kembali full lagi, kecil full lagi. Ini fullnya menyesuaikan layar, kalau layarnya besar ya besar, kecil ya kecil. Kemudian yang terakhir tombol close yaitu tombol hilang seperti ini, dan merah ini, nah hilangkan. Oke. Kemudian nomor 4 adalah menu Microsoft Word-nya. Menunya di sini ada menu file, home, insert, pack layout, reference, mailings, review, dan view. Ini menu-menunya. Kemudian nomor 5 group. Jadi di dalam menu itu ada group. Di dalamnya ada ikon-ikon yang fungsinya digunakan tertentu ya. Grupnya seperti ini. Misalkan saya klik home, di sini ada grup clipboard, ada grup font, ada grup paragraf, grup stylish, ada editing. Di setiap menu itu pasti ada grupnya. Ada fungsinya, ada masing-masing ada fungsinya. Oke. Yang berikutnya yaitu icon. Ya, icon itu ya di dalam grup itu tadi. Di grup ini misalkan di grupnya font, ikonnya apa? B, I, U garis bawah, dan sebagainya, banyak sekali lah seperti ini. Ini adalah ikon-ikon yang ada di dalam grup. Oke, pasti sudah paham ya. Kemudian yang ketujuh, scroll bar vertikal, itu di sini letaknya ya. Nanti tekan geser seperti ini atau pakai ini bisa. Nah, ini scroll bar vertikal. Kemudian ada scroll bar horizontal, atau letaknya nanti di sini deh. Tapi kalau misalkan bisa ditampilkan semua, ini tidak akan muncul. Misalkan kalau ini layarnya besar sekali ya, seperti ini melampaui layar, dia akan muncul seperti ini. Bisa geser kanan, bisa geser kiri. Ini biasanya muncul pada saat kertasnya itu bentuknya mendatar, memanjang, itu baru biasanya keluar karena layarnya kan nggak cukup. Oke, yang berikutnya adalah dokumen area. Dokumen area ya ini putih, ini adalah dokumen area. Nah, seperti di halaman 25 tadi, Pak, ini garisnya kok tidak ada, bagaimana menampilkan? Caranya seperti ini, silahkan nanti bisa dicatat ya, karena di buku tidak ada. Caranya gini, tadi kan ada quick access toolbar ya, kita tekan yang segitiga ininya, kemudian more comment, kemudian pilih menu advanced ya, advanced, kemudian ininya scrollnya digerakkan ke bawah ya, ke bawah, cari show text border, atau di sini ya, show dokumen konten, menunya show dokumen konten, nanti di sini ada pilih show text borders, ditekan ini centangnya, kemudian oke, nanti akan muncul. Nah, seperti halaman 25 tadi ya. Itu ya, ini tergantung kalian nyaman pakai garis tepi seperti ini atau dihilangkan. Kalau ingin menghilangkan sama, kembali lagi ke sini, comment, advance, nanti di sini dokumen kontennya di centangnya dihilangkan. Nah, habis itu oke, saya cancel aja karena saya nyaman ada garisnya. Oke, yang berikutnya ada ruler. Ruler itu di sini ada penggarisnya ya, ada 1, 2, 3. Di sini juga ada 1, 2, 3. Di sini kan nggak muncul. Kita munculkan dulu rulernya. Caranya kita masuk menu view. Menu view, kemudian kita centang di grupnya show, itu ada icon ruler. Ini kita centang. Nah, akan muncul. Kalau ini hilang, loh, rulernya enggak. Ini fungsinya sangat membantu kita ya. Kalau kita ingin membuat sebuah paragraf atau tanda tangan, itu pakai ini, ruler ini. Oke, kemudian ada status bar. Status bar itu ada di sini. Nah, ini ada halamannya berapa, terus buat ini katanya yang diketik berapa, kemudian bahasanya apa, nanti letaknya ada di sini. Ini ada status bar. Kemudian pengaturan tampilan, jenis tampilan dokumen itu ada di sini. Nah, ini kalau ditekan-tekan gini kan tampilannya beda-beda.
Di close dulu. Nanti bisa coba-coba sendiri, ya. Nah, bentuknya seperti ini, macam-macam lah, standarnya kan seperti ini. Oke. Yang terakhir yaitu zoom tool. Itu di sini ada persentase. Di sini tadi kan saya menyinggung horizontal scroll ya, scroll bar horizontal. Tadi kalau ditekan gini kan semakin kecil, kalau ini digeser segini semakin besar. Tergantung kalian nyamannya besar atau gimana. Kalau standarnya 100%. Dilebihkan juga boleh kalau layarnya cukup. Kalau terlalu besar bisa dikecilkan. Itu pengenalan saya mengenai tampilan awal Microsoft Word 2010. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa di komen video ini. Ya adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan belajar bagaimana menyimpan dokumen, membuka dokumen, dan membuat dokumen baru. Di buku itu sementara tidak ada ya, mungkin kalian dianggap sudah bisa, tetapi di sini saya tetap akan memberitahu caranya bagaimana. Di sini saya punya file kosong seperti ini ya. Mari kita coba bagaimana membuka filenya terlebih dahulu. Cara membuka file, kita bisa menggunakan menu file, terus open. Kita cari file yang kita ingin buka di mana. Kalau saya geser seperti ini kan bisa. Saya ada di local disk E, saya punya faktor hidup sehat. Saya klik open. Ini sudah muncul seperti ini. Itu cara membuka filenya. Yang kedua, bagaimana menyimpannya? Kita coba untuk menyimpannya. Menyimpannya seperti ini. Kita pilih menu file juga. Kemudian di sana ada save sama save as. Bedanya apa save sama save as? Kalau save itu berarti kita menyimpan file dengan format tipe dokumen yang sesuai versi Microsoft Word-nya. Tapi kelemahannya jika nanti dibuka di versi sebelum versi ini, biasanya filenya nggak bisa dibuka. Maka dari itu kalau kita menyimpan, kita pilih save as untuk menyimpan pertama kali. Save as. Kemudian kita pilih disimpan di mana. Jadi kita kasih nama dulu, apa namanya? Misalkan hidup sehat. Kemudian kita save tipenya ini kita ganti ke Word 97 2003 dokumen. Sehingga nanti file ini kalau dibuka di versi Microsoft Word berikutnya bisa dibuka. Itu caranya. Save, langsung di sini nanti akan berubah nama. Itu cara membuka dan menyimpan. Berikutnya bagaimana kita membuat file baru. Cara membuat file baru adalah klik file, kemudian ada menu new. Oke, kemudian blank dokumen. Kemudian create. Oke, kosong lagi kan ya. Nah, kalian juga bisa bekerja di dua dokumen berbeda. Contohnya di sini kan saya buka dua, satu kosong, satu ada isinya. Seperti ini tidak apa-apa. Tidak usah filenya nggak usah ini di close dulu baru ngerjakan satu. Enggak, kalian kan biasanya butuh mungkin file ini nanti di copy di sini. Itu adalah materi mengenai cara menyimpan dokumen, membuka dokumen dan membuat dokumen baru. Oke, selanjutnya saya akan menceritakan ketika nanti kita membuat dokumen baru di dalam Microsoft Word, kita harus mengatur lembar kerja kita agar nanti hasilnya bagus. Apa yang perlu di style? Kita menu ke home. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah di grup style sama di grup font. Di style, kita sebelum mengetik seharusnya kita pilih no spasi. Agar apa? Nanti jarak baris atas sama bawahnya itu tidak panjang. Ini semuanya versi Microsoft Word harus seperti itu dulu. Kemudian di grup font, standar penulisan ukuran jenis fontnya adalah 12, tidak lebih tidak kurang. Kemudian jenis tulisannya adalah Times New Roman. Kalau kalian ngetiknya pengen gaya-gaya ya
Tidak Times New Roman, tidak apa-apa. Tapi kalau kelasnya kita membuat dokumen seperti paragraf, tugas-tugas yang lain, kita harus menggunakan Times New Roman. Nah, di sini jenis hurufnya itu sudah sesuai urut abjad. Jadi kalau kita ketikkan T ini ya, tadi kan Times New Roman kan diawali T, dia akan menuju ke huruf T. Nah, di sini sudah ada Times New Roman, diklik. Baru kita memulai mengetik seperti ini. Jadi hasilnya sangat bagus, jaraknya tidak panjang-panjang. Jadi ketika kalian pernah melihat dokumen, Pak ini kok jaraknya panjang-panjang, karena apa? Karena tidak diatur terlebih dahulu. Dan nanti ketika saya memberikan tugas mengetik, dimohon kalian harus mengatur seperti ini dulu. Nah, paham ya? Pasti sudah paham. Oke, ini saya ketikkan beberapa kalimat di dalam lembar kerja baru yang saya buat tadi agar kalian bisa memahami ke materi berikutnya mengenai margin, ukuran, dan orientasi halaman. Biar nanti paham. Oke, saya cukup tiga baris saja. Nah, di sini saya langsung simpan lagi file, save as. Saya kasih nama latihan paragraf. Oke, tipenya saya ganti ke 2003 dokumen. Oke, saya punya dokumen. Oke, kalian bisa buka di BKS di halaman 26, margin, ukuran, dan orientasi halaman. Oke, saya sudah punya file ini. Yang perlu kalian ketahui bahwa margin atau ukuran kertas ini di dalam Microsoft Word itu sudah dicantumkan otomatis dari bawaannya, karena pembuatnya itu ada orang luar negeri, berarti ukuran kertasnya itu sifatnya adalah internasional. Di sana hanya ada A5, A4, A3, A2, A1, A0, letter, dan legal. Kalau di halaman 26 itu folio ya, ukuran folio bukan itu salah. Nanti saya akan ajari bagaimana. Di halaman 26 kita belajar dulu mengenai orientasi. Jadi kita masuk ke menu pack layout. Nah, pack layout, terus kemudian ada grup pack setup, kemudian di sana ada orientation. Orientasi ini bentuk kertasnya apa? Mau vertikal atau horizontal? Seperti ini. Kalau saya pakai vertikal aja ya. Oke, kalau sudah menentukan, kemudian yang berikutnya yaitu mengenai size atau ukuran kertasnya, yaitu menu pack layout lagi, pack setup, kemudian ada size. Di sini lah, bener kan, ada letter, legal, A3, A4, B4, B5 dari sana sudah ditentukan. Untuk mengatur size, nanti klik size ini ya. Jangan pilih yang ada ini, kita pilih more paper size. Nah, di sini ada kotak paper size. Oke ya. Kita pilih yang letter. Nah, letter, kemudian di sana kan ada width sama height. Width itu lebarnya, height-nya itu tinggi kertas. Nah, kemudian kalau sudah letter ya kita pilih ya. Contoh ini letter. Yang lainnya aja lah. Nanti ya, selain legal lah, saya pilih legal. Kemudian di halaman 27 BKS itu kan ada pengaturan margin. Nah, saat mengatur margin tadi kan kita masuk ke size ya. Jadi kita oke dulu, kemudian kita pack layout lagi, kemudian pilih margin. Nah, marginnya kan sudah ditentukan di sini otomatis lah, tapi kita pilih custom margins. Nah, di sana ada top, bottom, left, right. Nah, top itu batas atas, bottom itu batas bawah, left itu batas kiri, right itu batas kanan. Biasanya standarnya adalah 2, 2, 3, 2. Nah, top atas coba kita atur menjadi 2 seperti ini ya. Sentimeternya tidak usah ditulis, hanya angkanya aja, tidak apa-apa. Seperti ini.
Kenapa yang kiri atau lift ini lebih besar? Karena biasanya kadang kalian mau menjilid itu kan perlu jarak, jadi kita kasih beda sendiri. Kemudian oke, baru nanti akan berubah. Nah, paham kan? Pasti paham. Oke. Kemudian Pak, lah bagaimana untuk mengatur kertas folio? Nah, kita ke menu pack layout lagi, kemudian di group pack setup ada size ya. Kembali ke size lagi, kemudian more paper. Nah, di sini paper size-nya kita ganti ke letter dulu. Oke. Ada weight, ada height. Nah, weight-nya ini tidak perlu diganti, height-nya aja diganti menjadi 33. Ini adalah ukuran kertas folio. Kemudian oke. Jadi kalian nanti tinggal ngeprint, nyapan kertasnya aja. Ya, adik-adik sekalian, selanjutnya kita akan belajar mengatur font dan paragraf. Dari kelanjutan tadi saya masih memiliki kalimat ya, di sini 2 baris. Bisa buka halaman 27 untuk pegangan ya. Kemudian untuk mengatur font di halaman 27 itu sudah dijelaskan ya, bahwa pengetikan font dan paragraf ini ada caranya sendiri. Caranya bagaimana? Kita klik menu home. Oke ya, sebelum kita atur paragrafnya, sebenarnya pengaturan font dan paragraf ini bisa di awal tadi yang saya jelaskan tadi. Ini kalau misalkan sudah mengetik lah contohnya, kita bloknya itu kalau orang Jawa mengatakan diirengi ya, seperti ini. Nah, jadi pakai mouse tekan terus seperti ini, atau bisa menggunakan tombol shift di keyboard, terus kemudian di panah diarahkan. Nah, oke. Untuk font tadi kan saya sudah menyinggung sedikit bahwa di menu home grup font di sini kan ada jenis hurufnya sama ukurannya, pasti sudah paham ya. Nah, saya juga akan menjelaskan icon yang lainnya seperti ini ya. Ini sama ini biasanya digunakan untuk memperbesar dan memperkecil huruf seperti ini contoh, ya kan. Nah, itu contoh aja. Kemudian icon yang ini sebelahnya ini fungsinya untuk merubah jenis hurufnya. Contohnya misalkan kalau saya pilih lowers, nanti hurufnya kecil semua. Terus kemudian kita pilih upper, nanti besar semua. Kalau saya pilih capital, berarti hanya awal kalimat ini, setiap awal kalimat hurufnya besar. Itu contohnya. Yang sering dipakai hanya ini, biasanya 3 ini. Mungkin kalian bisa coba yang lainnya bagaimana kalau send case ini di awal kalimat kalimat saja, di awal paragraf, bukan di awal kalimat, di awal paragraf hurufnya besar seperti awal tadi. Kemudian ada icon B ini untuk mempertebal huruf, misalkan contohnya gini ya kan. Kalau menghilangkan klik ini. Kalau I miring itu membuat hurufnya menjadi miring, bukan stres miring, enggak, miring. Kemudian U garis bawah, nanti bisa ada garis bawahnya. Ini nanti disesuaikan aja kalian butuhnya apa. Kemudian yang A, B, C, yang garis ini nanti untuk membuat garis seperti ini. Kalau kalian punya file pilihan, misalkan putra putri, kan tinggal coret salah satu kayak ngisi form itu ya. Kemudian yang ini sama yang ini saya kasih contohnya. Ini biasanya buat pangkat kayak matematika ya. Contohnya seperti ini. Saya buat di bawahnya aja. Contohnya seperti ini. Saya punya 2222. Ya, saya blok, saya irengi yang ini biar kalian tahu bedanya apa. Kalau saya tekan di sini, berarti di bawah. Kalau yang belakang saya pakai ini. Nah, paham kan? Masih paham? Oke, biar gak hilang saya simpan. Tadi kan saya menjelaskan di awal kan save as itu kalau kita menyimpan file pertama kali. Kalau sudah ada filenya, kita cukup file save aja, jangan save as lagi. Kalau save as lagi berarti kalian menyimpan dengan nama lain lagi gitu. Oke, itu mengenai format font. Sekarang saya akan mempelajari bagaimana memformat paragraf. Nah, di
Di halaman 28 sudah ada gambarnya yang paling atas ya. Contohnya seperti ini. Kita irangi lagi, kita blok yang paragrafnya seperti ini. Lah di grup paragraf, grup home ya. Paragraf di sini ada jenis paragrafnya, di sini ada Alex Leave, ada center, ada right, ada justify. Contohnya kalian biar paham ya, kalau kita pilih yang leave berarti ratanya kiri sini, kalau kanannya tidak. Kalau center berarti dia di tengah-tengah. Kalau pilih right berarti ratanya di sebelah sini, sininya tidak rata. Kalau justify artinya rata sini, rata sini. Nah ini kok nggak rata Pak yang terakhir, memang kalimatnya kurang penuh, jadi tidak rata. Itu mengenai format paragraf. Kalau tombol keyboardnya gabungan kan sudah ada di buku, itu sudah dijelaskan. Kemudian format paragraf yang lain adalah memberi jarak antar baris, namanya line spacing. Itu tetap di grup paragraf. Di sini kan ada ikon line spacing, line and paragraph spacing di sini. Kalau kita tekan segitiganya ada pilihannya, yaitu 1,0, 1,15, 1,5, 2,0. Nanti kalau kita pilih dia sudah view sendiri di sebelah sananya ya. Oke, udah ya, paham lah pastinya ya. Kemudian bagaimana kita membuat paragraf yang menjorok ke sebelah kanan ya. Contohnya ini saya kasih spasi ya, contohnya saya pilih 1,5. Nah kita buat menjorok paragrafnya, tetap di paragraf, di line spacing, kemudian ada line spacing option. Nah di sini ada indentation left. Kita kasih 1 cm. Tadi kan kamu sentinya tidak usah ditulis, cuma angkanya aja 1. Spesialnya apa? Di kalimat pertama, di paragraf, di kalimat pertama ya. Nanti terus kemudian di OK. Ya hasilnya akan seperti ini. Ya. Kalau yang ini tadi saya kembali ke line spacing ya, leave-nya ini jaraknya setelah ini berapa. Kalau pengen nggak ada jarak ini dikembalikan 0, nanti di OK. Nah ya kan seperti ini, paham ya. Kalau lebih ringkasnya nggak usah pakai menu, kok ribet Pak, kok saya nggak hafal gitu, kita bisa menggunakan ini. Makanya tadi rulernya saya suruh aktifkan ya, pakai ini ada kotak, segitiga kebalik, segitiga yang ini ya. Ini fungsinya sendiri-sendiri. Kalau kita geser kotaknya, dia akan seperti ini hasilnya ya. Kalau ini saya geser beda. Nah kalau segitiganya ini fungsinya untuk yang di belakangnya, baris yang paling belakang. Karena contohnya ini saya kembalikan seperti ini ya, saya segitiga yang ini saya geser, hasilnya seperti apa, yang belakangnya menjadi menjorok. Jadi kalau pakai ini harus pas kotaknya, berarti ikut semua. Yang ini berarti nanti menjorok. Oke, paham ya? Oke lah, pasti paham. Oke dari sekalian, itu penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada ditanyakan bisa komentar di video di bawahnya, atau bisa WA saya langsung. Selanjutnya kalian bisa pelajari sendiri BK-nya sampai halaman 33. Selanjutnya kalian silahkan kerjakan tugas yang saya akan berikan di menu tugasku. Sekian dari saya, sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.